Singa dan Salju, Kehidupan Ivan Sang Tsar. Bab 1, Salju dan Takdir, tahun 1530. Di tengah musim dingin yang menggigit di Moskwa, di dalam Istana Agung Kremlin, seorang bayi lahir. Suara tangisnya menggema di dinding-dinding batu. Yevgeny Ivan Vasilyevich, anak dari Vasily Terber, penguasa agung Moskow, dan Elena Glinskaya, istri bangsawan berdarah Lituania yang kuat dan cerdas. Namun, langit Rusia seakan tahu nasib kelam yang menanti anak ini. Sang ayah wafat saat Ivan baru berusia 3 tahun, dan tak lama setelah itu ibunya memegang tampuk kekuasaan sebagai wali. Tapi 2 tahun kemudian racun mengambil nyawanya. Ivan kecil kini yatim piatu, menjadi boneka politik para bangsawan boyar yang haus kuasa. Ia dibesarkan di istana, tetapi bukan sebagai pangeran, melainkan seperti tahanan, terkunci, diabaikan, ditakuti. Dalam kesendirian dan pengabaian Ivan membaca. Ia menyerap Alkitab dan sejarah Romawi, legenda pangeran-pangeran Kievan Rus, dan kisah-kisah kekaisaran Bizantium. Tetapi di balik tatapan tajam matanya, ada amarah yang menyala. Ia melihat bagaimana para boyar mempermainkan tahta, bagaimana kekuasaan tidak bersandar pada hak ilahi, melainkan pada kelicikan dan kekuatan. Pada suatu malam bersalju, saat usianya baru mencapai 13 tahun, Ivan memerintahkan anjing-anjing istana untuk memburu dan mencabik salah satu boyar yang paling kejam padanya. Itulah awal dari reputasinya. Orang-orang mulai membisikkan bahwa anak itu tidak seperti anak-anak lainnya, bahwa Ivan adalah seorang singa dalam kulit domba. Bab 2, Tsar Pertama, tahun 1547. Pada usia 17 tahun, Ivan membuat sejarah. Di dalam Katedral Dormitian, ia mengenakan mahkota monomach dan untuk pertama kalinya menyebut dirinya Tsar dari seluruh Rusia, gelar yang belum pernah dipakai sebelumnya. Bukan pangeran agung, bukan raja, melainkan Tsar, penerus Kaisar Romawi dan Kekaisaran Ortodoks. Dengan gelar itu, Ivan tidak hanya mengukuhkan kedaulatannya di mata bangsawan, tetapi juga di mata Tuhan. Ia memproklamirkan bahwa kekuasaan berasal dari Tuhan, bukan dari kaum boyar, dan ia segera menunjukkan kepada dunia bagaimana seorang tsar bertindak. Ia menikahi Anastasia Romanovna, seorang bangsawan dari keluarga sederhana. Ivan jatuh cinta padanya, dan di masa-masa awal ia memerintah dengan tangan bijak. Ia membentuk dewan pilihan, memperbaiki hukum melalui Sudebnik, menciptakan Zemsky Sobor semacam parlemen rakyat pertama Rusia, dan mendirikan tentara profesional pertama Rusia, Streltsy. Namun seperti semua musim di Rusia, damai tak pernah abadi. Bab 3, Nuapi Kazan dan Astrakhan, tahun 1505. 1556. Ivan mengalihkan pandangannya ke timur. Di tepi sungai Volga, 2 ke kanan Tatar berdiri, Kazan dan Astrakhan. Mereka adalah sisa dari kekaisaran Mongol yang dulu menaklukkan Rusia. Ivan bersumpah untuk mengakhiri warisan itu. Dalam serangan brutal dan tak kenal ampun, Ivan menaklukkan Kazan pada tahun 1552. Ia memerintahkan pembangunan Katedral Saint Basil di Lapangan Merah. Untuk memperingati kemenangan itu, sebuah mahakarya, arsitektur yang penuh warna dan keajaiban. Beberapa legenda mengatakan bahwa ia membutakan mata arsiteknya agar tak bisa membangun hal serupa lagi. 4 tahun kemudian Astrakhan jatuh. Dengan 2 kemenangan itu, Ivan membuka jalan bagi ekspansi Rusia ke arah Asia Tengah dan menguasai seluruh sungai Volga. Ia kini adalah Tsar dari kekaisaran multietnis yang meluas dari hutan-hutan dingin hingga padang rumput stepa. Bab 4, Bayangan dan Kejatuhan, tahun 1553-1564. Kematian datang tanpa suara. Anastasia wafat mendadak, diduga diracun. Ivan hancur. Cintanya satu-satunya menghilang, dan bersama itu hilang pula sisi lembut dirinya. Ia mulai melihat pengkhianatan di setiap sudut. Ia mengundurkan diri dari tahta, hanya untuk dipanggil kembali oleh rakyat, dengan syarat bahwa ia boleh memerintah secara absolut. Lalu lahirlah sebuah kekuatan gelap, Oprichnina. Ivan membagi Rusia menjadi 2, wilayah Tsar dan wilayah boyar. Di wilayah Tsar, para Oprichniki, prajurit berpakaian hitam menunggang kuda hitam, berkeliaran membawa kepala anjing, dan sapu sebagai simbol, pencium pengkhianatan dan pembersihan. Mereka membantai, membakar, menyiksa siapapun yang dicurigai mengkhianati sang tsar. Puncaknya adalah pembantaian Novgorod, kota yang dianggap berencana memberontak. Ribuan orang dibunuh dalam kegilaan yang tampaknya tanpa akhir. Bab 5, Anak Perang dan Darah, tahun 1555-1571. Perang panjang melawan persemakmuran. Polandia, Lituania, dan Swedia dalam Perang Livonia menguras Rusia. Kota-kota terbakar, rakyat kelaparan, dan Tsar menjadi semakin kejam. Pada masa ini,
Ivan juga memperlihatkan sisi cendekiawannya. Ia menulis surat-surat teologis, membangun tipografi cetak pertama di Rusia, dan menjadi pelindung seni serta agama. Namun itu tak mampu menutupi bayangan gelap yang menyelimutinya. Dalam pertengkaran hebat, Ivan memukul anaknya Ivan Ivanovich dengan tongkat besi hingga tewas. Pewaris takhta itu meninggal di pelukan ayahnya sendiri. Tangisan Ivan menggema di seluruh istana, tetapi penyesalan itu datang terlambat. Bab 6, musim dingin terakhir, tahun 1584. Di akhir hidupnya, Ivan berubah menjadi bayangan dirinya. Rambutnya memutih, tubuhnya melemah, dan hatinya dipenuhi keraguan. Ia tenggelam dalam okultisme, ramalan, dan obsesi dengan kematian. Pada hari bulan Maret yang dingin, saat sedang bermain catur, Ivan jatuh dari kursinya. Ia meninggal di tempat. Dalam kesunyian, tanpa istri, tanpa anak sulung, tanpa kejayaan masa muda. Ia meninggalkan takhta kepada putranya yang lemah, Fyodor, dan membuka jalan bagi zaman kekacauan, masa kekacauan di Rusia. Epilog warisan sang tsar. Ivan IV bukan hanya tsar pertama, tapi juga cermin dari Rusia itu sendiri. Agung sekaligus kejam, cerdas sekaligus brutal, setia sekaligus mengerikan. Ia memperluas wilayah Rusia hingga 2 kali lipat, memperkuat otoritas kekuasaan mutlak, meruntuhkan dominasi boyar, dan meletakkan dasar negara Rusia modern. Namun ia juga meninggalkan jejak darah di sepanjang jalannya, melalui oprichnina, pembantaian, paranoia, dan kebijakan kejam yang membuat namanya dikenang bukan sebagai yang agung, tapi sebagai Ivan yang mengerikan. Bab 7, Lonceng dan Bayangan, tahun 1555-1560. Malam telah jatuh di Moskwa. Kabut tipis menggantung di antara menara-menara gereja, dan angin membawa aroma lilin gereja, dan darah yang tak pernah kering dari jalan-jalan berbatu Kremlin. Ivan duduk di ruang pribadinya, memandangi potret kecil Anastasia yang digambar tangan. Api lilin bergetar seiring detak jantungnya, yang memburu oleh rasa kehilangan yang tak pernah usai. Ia telah mengeksekusi para pelayan, tabib, bahkan pendeta karena menduga mereka membunuh istrinya. Tapi jiwanya tetap tak tenang. Tidak ada yang bisa menggantikan wanita itu. Tidak ada cinta lain yang menyembuhkan luka batin Tsar. Sejak itu, Ivan mulai berubah secara perlahan tapi pasti. Bukan hanya sebagai penguasa, tapi sebagai manusia. Ia mempercayai mimpi dan tanda-tanda lebih dari nasihat-penasihatnya. Ia berbicara kepada bayangan di malam hari. Ia menulis surat kepada para kepala negara, kepada Elizabeth dari Inggris, kepada Paus Roma, kadang penuh keagungan, kadang penuh celaan. Ia adalah seorang cendekia, sekaligus tiran. Namun satu hal pasti, ia merasa semakin sendiri di puncak kekuasaan. Bab 8, Oprichnina, Tsar dan Neraka di Bumi. Ivan tak lagi percaya pada bangsawan, tak pada gereja, tak pula pada rakyat. Maka ia menciptakan dunia sendiri, sebuah negara di dalam negara, sebuah tanah kekuasaan mutlak yang ia beri nama Oprichnina. Para Oprichniki berpakaian hitam dengan simbol kepala anjing di pelana, menjadi malaikat maut Tsar. Mereka menyebar ke kota-kota seperti api di padang rumput. Di bawah bendera hitam Tsar, mereka menyiksa, menjarah, dan menghukum siapapun yang dituduh, bahkan hanya karena tatapan mata yang dianggap tidak hormat. Bisa diikat di tiang dan dibiarkan mati kelaparan di hadapan keluarga mereka sendiri. Ivan menyaksikan semua itu dari singgasananya. Kadang diam, kadang tertawa histeris, kadang menangis terseduh-seduh. Di Novgorod, kota tua yang kaya dan mandiri, Ivan mendengar desas-desus bahwa mereka berencana berpihak kepada Polandia. Ia tak butuh bukti, ia hanya butuh murka. Di musim dingin yang paling kejam, ia memimpin sendiri pasukan Oprichniki ke sana. Yang terjadi kemudian adalah salah satu pembantaian paling mengerikan dalam sejarah Rusia. Para biarawan dilempar ke sungai yang membeku. Perempuan, anak-anak, dan orang tua dipukul hingga mati, diperkosa, dijarah, lalu dibakar bersama rumah mereka. Mayat-mayat membeku di jalanan, menjadi tugu bisu dari kegilaan seorang penguasa yang kehilangan pijakan. Setelah itu, Ivan tidak pernah menjadi sama. Ia tidak hanya kehilangan hati, ia kehilangan batas antara manusia dan dewa, antara dosa dan takdir. Bab 9, Cermin Retak, Sang Ayah dan Sang Putra. Tahun-tahun berlalu, perang Livonia membara terus di barat, tapi tak kunjung dimenangkan. Ekonomi mulai runtuh, ladang-ladang kosong, rakyat menderita. Tapi di balik istana Kremlin, masalah yang lebih besar sedang tumbuh. Putra mahkota, Ivan Ivanovich. Sang anak mewarisi kecerdasan ayahnya, tapi tidak warisan paranoia atau kekejaman. Ia membela rakyat dan berdebat dengan ayahnya, menantang keputusan-keputusan Oprichnina. Dia mencintai istrinya yang sedang hamil. Tapi di mata Ivan sang ayah, itu adalah tanda pengkhianatan, bukan kasih. Pada suatu hari yang muram, terjadi pertengkaran hebat antara keduanya. Ivan sang tsar menuduh menantunya berpakaian tidak pantas.
lalu memukulnya sampai keguguran. Sang anak marah, meneriakkan bahwa ayahnya telah menjadi iblis, bukan raja. Maka Ivan yang tua, dengan tangan gemetar oleh kemarahan dan usia, mengangkat tongkat besinya dan memukul kepala anaknya sendiri. Seketika darah mengalir di lantai batu istana. Ivan Ivanovich jatuh, menatap ayahnya dengan mata penuh kesedihan dan pengampunan. Ivan Aper memeluk tubuh anaknya, berteriak seperti anak kecil yang kehilangan mainan. Tapi sudah terlambat. Pewaris tahta itu wafat, dan begitu pula harapan Ivan akan masa depan. Bab 10, Catur dan Kematian, tahun 1584. Tahun-tahun terakhir hidup Ivan adalah potret kesepian yang pahit. Ia menjadi gemuk, jalannya tertatih, wajahnya pucat, giginya membusuk. Ia terus menikah satu demi satu, dalam pencarian cinta yang tak pernah ia temukan lagi setelah Anastasia. Tapi tak satu pun yang bertahan lama. Beberapa dibunuh, beberapa melarikan diri. Ia menjadi terobsesi dengan kematian. Ia memerintahkan agar kuburnya disiapkan, mendekorasi peti matinya sendiri, menyimpan tulang-tulang relik di kamarnya. Ia berbicara dengan penglihatan, melihat Anastasia datang menjemputnya dalam mimpi. Dan pada suatu malam dingin di bulan Maret, saat bermain catur dengan salah satu pelayannya, Ivan menjatuhkan pion, kemudian tubuhnya sendiri. Tak ada teriakan, tak ada perlawanan, hanya denting terakhir dari waktu yang mengakhiri hidup seorang lelaki yang pernah menggemparkan dunia. Epilog antara neraka dan surga. Ivan Shearer, Tsar pertama Rusia, wafat dalam kesepian dan keraguan. Ia membangun negara, menciptakan sistem hukum, memperluas wilayah, mematahkan kekuasaan bangsawan, dan menanam fondasi kekaisaran yang kelak diperbesar oleh Romanov. Namun ia juga menumpahkan darah rakyatnya, membakar kota-kota, membunuh anaknya sendiri, dan menanam benih-benih ketakutan yang akan bertahan hingga berabad-abad kemudian. Ia bukan hanya simbol penguasa absolut pertama Rusia, ya, adalah bayangan dalam jiwa bangsa itu sendiri. Nah, dalam sejarah ini ia dikenang sebagai Ivan yang mengerikan. Tapi mungkin jika jiwanya bisa bicara, ia akan berkata, "Aku bukan mengerikan. Aku hanya terlalu manusia di dunia yang terlalu dingin." Kerajaan tidak dibangun dari emas dan tembok, melainkan dari ketakutan, kesetiaan, dan darah yang menetes tanpa suara di tanah para pendosa. Mereka menyebutku mengerikan, tapi tidakkah lebih mengerikan adalah para bangsawan yang tersenyum sembari, meracuni raja, mencuri dari rakyat, dan menamakan kejahatan mereka sebagai kebajikan? Ketika kau dilahirkan dalam istana dan dibesarkan di antara racun dan pengkhianatan, maka cintamu menjadi seperti api, menghangatkan sesaat, lalu membakar dunia. Aku tidak takut pada neraka, karena aku telah menciptakan nerakaku sendiri di dunia ini, dan aku hidup di dalamnya sebagai rajanya.